Saya pikir sih appetite investor asing saat ini masih mix ya. Selalu ada investor yang masuk jika harganya udah murah. Nah, misalnya seperti tadi Mbak Maria sebutkan, USD kan memang, ada kenaikan. Di Indonesia juga, begitu sih, saat yield 10 year sampai di 6,75 katakanlah ya, cukup banyak investor yang mulai masuk sih sebenarnya. Nah, kalau di pasar saham memang agak, a bit jitter ya, kayaknya untuk investasi ke emerging market, kayaknya investor asing masih masih wait and see juga. Kita lihat aja beberapa saat terakhir itu kan ada news yang beredar bahwa negara emerging market seperti India, Thailand, Filipina itu kan kasus COVID-nya masih, kembali naik ya, artinya perang di kita dengan virus ini belum selesai sama sekali. Jadi, investor perlu significant improvement dulu untuk masuk sepertinya ke emerging market. Apalagi kalau kita lihat, data-data di Indonesia juga masih, belum ada significant improvement di makronya, Mbak Maria. Jadi risk appetite investor asing saat ini ke Indonesia misalnya ya, kita bisa bilang di Indonesia khususnya, mungkin di saat ini, di level saat ini kita masih lihat, nggak terlalu strong ya. Kita masih lihat, net outflow sih beberapa saat terakhir ini Mbak Maria. Ya, betul. Ini outflow Gitu. juga memang cukup besar sekali sih. Anda melihat resikonya akan seperti apa sih? Seberapa besar lagi akan keluar sebenarnya dari market Indonesia? Kalau dilihat dari US Treasury yang cukup bikin worry ini, karena kalau kita lihat dalam Ya. sebulan terakhir ini 4,3 triliun begitu ya keluar dari pasar saham begitu ya. Apakah masih akan berlanjut begitu? Dan kalau dilihat dari level US Treasury saat ini mungkin di 1,6 ini bisa ke berapa sih Bu? Sehingga meningkatkan resiko dari outflow nanti lebih besar lagi dari emerging market. Iya, resiko capital outflow tetap ada sih Mbak Maria even di level saat ini, walaupun saya pikir, besarannya mungkin akan jauh lebih kecil dibanding sama tahun lalu karena mengingat kepemilikan asing di pasar obligasi maupun di pasar saham kita tuh masih udah sangat minimal ya. Jadi saya pikir, investor itu akan cukup pragmatis ya, mereka hanya akan masuk ke tempat yang memang menawarkan potensial upside yang cukup tinggi. As long as mereka belum convince dengan outlook Indonesia atau Asia, mereka mungkin masih parkir di tempat yang lain. Berapa besar outflow-nya nanti kita nggak pernah tahu ya nanti besarannya seperti apa, tapi saya pikir sih, kepemilikan mereka masih sudah cukup minimal sih di pasar Indonesia. Jadi magnitude-nya mungkin nggak sebesar atau sehebat tahun lalu. Tentang US Treasury memang, kita perkirakan memang kisaran yield-nya memang masih di seputar 1,5 sampai mungkin selebar-lebarnya itu bisa sampai 2% sih. Mengingat kita, lihat memang potensi inflasi masih tetap ada juga di Amerika sana Mbak Maria. Kalau dilihat dari sisi trennya, ini akan berlangsung sampai berapa lama sih? Artinya apakah kita akan mengalami, up and down atau pressure ini sampai dengan akhir tahun atau mungkin sampai semester 1 saja cukup? Mungkin nanti akan melihat lagi peluang di emerging market atau seperti apa sih kalau kita bicara momentum dari dalam negeri nih, Bu Made? Kita lihat sih volatility masih akan tetap ada ya Mbak Maria, nggak pernah ada yang tahu sih sampai kapan, apakah sampai semester 1 sudah berhenti, apakah akan belajar di semester 2. Tapi volatility tetap ada, apalagi kita lihat, memang faktor eksternal sih saat ini memang sangat, masih lebih dominan dibanding sama domestik. Jadi eksternal yang saya maksud itu tentang, US, Treasury yang memang masih sangat volatile, karena kayaknya sekarang, ternyata di US itu recovery, diharapkan bisa lebih cepat ada dibanding sama emerging market ya. Jadi, Mhm. flow masih tetap ada ke US saat ini, karena itulah kita ngelihat di emerging market cukup, volatile jadinya Mbak Maria. Sampai Mmm. kapan, we never know, tapi, yes, kita lihat the volatility in the short and, medium term tetap ada, terutama dari external factor sih. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.